Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari satu model ya, model transport fenomena, di mana yang akan dijelaskan dalam model tersebut adalah fenomena perpindahan ya. Dalam hal ini untuk pertemuan kali ini adalah perpindahan panas. Kita mulai dari bagaimana kita menurunkan model perpindahan panas ya. Jika kita mempunyai sebuah batang ya, sebuah rod gitu ya di sini bahasa Inggrisnya, sebuah batang dengan panjang tertentu, katakanlah panjang L gitu ya. Nah, kemudian kita di sini kita lihat bahwa materialnya adalah material yang homogen ya. Materialnya sama gitu. Kenapa sama? Karena kalau tidak sama nanti sifat materialnya akan beda lagi, sifat konduktivitas panas dan lain sebagainya. Jadi materialnya homogen. Nah, kemudian di sini diinsulasi, artinya tidak ada panas yang keluar, itu tidak ada. Tidak ada keluar panas keluar dari sini, tidak ada. Jadi dia diinsulasi ya. Jadi panas itu hanya mengalir dari arah ke arah X itu ya, ke arah X. Kemudian batangnya ini katanya kecil, tipis, sehingga temperatur pada cross point-nya, pada sepanjang, kalau ini cross section, pada titik-titik sepanjang ini adalah sama, konstan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat fenomena ini untuk merumuskan sebuah model transport ya. Di sini dikatakan perpindahan panas dalam batang tersebut, ini antara X dan delta X, kita ambil sebuah interval antara X dan X plus delta X, jadi di sini jarak ini adalah jarak delta X. Perpindahan panas yang ada di sini adalah perpindahan panas adalah flux panas yang masuk ke batas tersebut ya. Batas tersebut. Kalau misalkan ada flux di sini, masuk di sini flux, kemudian di sini keluar, gitu misalkan ya, ada flux yang keluar, maka berapa yang masuk, berapa yang keluar itu akan menambah panas yang ada di sini. Akan menyebabkan perubahan panas yang ada di dalam sepanjang selang ini ya, antara X plus delta X. Kemudian ditambahkan seandainya ada sumber panas di dalam sini, misalkan di sini dikasih sumber panas gitu ya, sumber panas. Dia juga akan menambah panas pada selang ini. Jadi berapa flux panas yang masuk, flux panas yang keluar, ini selisihnya ya, nanti berapa, sisanya berapa yang tertinggal, kemudian ditambahkan panas yang di-generate di dalam selang ini ya. Jadi kalau misalkan ada elemen heater di sini, dia akan menyebabkan pertambahan panas. Jadi akan menyebabkan terjadinya penambahan panas ya, penambahan panas total yang ada di dalam selang antara X dan X plus delta X. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan, panas yang ada di dalam sini, di dalam antara selang X dan delta X adalah, ini adalah kapasitas panas ya, kapasitas panas dikali dengan density atau kepadatan materialnya. Kemudian ini luas permukaan, luas penampang ya, luas penampang yang ada di sini ya, yang ada di sini, luas penampang. Kemudian dia diintegralkan terhadap selang antara X dan delta X. Jadi kita ingin melihat berapa panas yang ada di antara selang X dan delta X ini. Jadi kita integralkan antara X dan X plus delta X. Seperti di sini. Terhadap jarak ya, terhadap jarak. Kemudian kalau kita lihat perubahan terhadap waktu dari panas tersebut, karena ini adalah
total hitnya, tapi perubahan terhadap waktunya itu kita turunkan D per dt dikali integral antara X dan plus delta X. Nah, kalau kita masukkan D per dt-nya ke sebelah yang ini, U, maka kita dapatkan D U ST, S-nya rak per dt, itu adalah, kalau kita bicarakan dengan notasi lain, adalah UT S, T ya. Nah, sehingga ini adalah integral antara, tadi ya, selang antara X dan X plus delta X. Berapa panas yang digenerate di sini? Change, net heat change ya, UST. Sedangkan ini adalah sifat materialnya ya, thermal kapasitas, kemudian densitas, kemudian ini luas penampang. Nah, bagaimana kita baru dapat yang net change ya. Nah, bagaimana kita merumuskan menjadi satu persamaan semuanya? Yang pertama, persamaannya ini, net change ini, kita sudah dapat barusan, yaitu GPA, UT, STDS ini, yang ini tadi ya. Ini. Kemudian, heat flux, net flux yang masuk atau keluar di dalam batas tersebut ya. Jadi kalau misalkan tadi ada batas antara X dan X plus delta X, berapa flux yang masuk sini? Ini kita gambarkan flux ya. Flux itu du per dx itu ya. Flux, kemarin kita belajar flux itu ya. Flux itu adalah Ka du per dx. Atau dinotasikan lain KUXT, UX ya. Ini berarti turunan terhadap X. Kemudian flux yang ada di sini adalah sama, cuman X-nya adalah X plus delta X, T gitu ya. Nah, perubahan panas yang masuk ke dalam sini itu yang masuk dikurang yang keluar gitu. Atau yang keluar dikurang yang masuk gitu ya. Yang masuk dikurang, atau yang masuk dikurang yang keluar. Jadi kalau misalkan di sini ujungnya sekian, dikurangi awalnya sekian, berarti selisih ini adalah penambahan panas yang ada di dalam batang ini. Ada dalam batang ini. Jadi digambarkan dengan sebuah persamaan, yaitu konduktivitas termal, seberapa cepat dia mengantarkan panas, dikali luas penampang, dikali perubahan antara flux yang di akhir dan flux yang di awal. Flux yang masuk, flux yang keluar, dan flux yang masuk gitu. Sehingga tahu panas yang masuk itu berapa gitu. Misalkan kita punya tangki ya. Tangki ini ada air masuknya berapa, air keluarnya berapa, kan yang ada air yang ada di dalam sini. Sama seperti ini, panas yang masuk berapa, panas yang keluar berapa, berarti panas yang tertinggal di dalam sini, itu bisa diketahui dengan persamaan ini. Nah, kemudian satu lagi, total heat generated inside. Jadi antara X dan X plus delta X ini, kalau misalkan ada elemen pemanas, maka dia akan menambahkan panas. Dia simply digambarkan sebagai sebuah fungsi jarak terhadap waktu dikali dengan luas penampang. Nah, dari sini kita mendapatkan sebuah persamaan yang menjelaskan bagaimana panas di dalam satu interval dalam sebuah batang itu bisa berubah ya. Jadi karena adanya panas yang masuk, dan juga karena adanya panas yang digenerate dalam batang tersebut. Tapi pada soal-soal berikutnya atau pada kasus berikutnya kita biasanya tidak ada panas yang digenerate di dalam situ ya, tidak ada tahu-tahu panas muncul dari mana atau tidak ada elemen pemanas, jadi hanya tergantung dari panas flux yang masuk dan flux panas yang keluar. Nah, sekarang kita punya term integral ini ya, term integral. Ada integral di sini ya. Ada term integral di sini. Dalam teorema nilai rata-rata, kalau kita punya integral antara A dan B, misalkan ada fungsi, ini ada fx, ini ada x, kita ada fungsi seperti ini, misalkan ini adalah A, ini adalah B, akan ada satu nilai di antara A dan B ini, misalkan nilainya di sini, nilai ini, di mana ketika kita kalikan
nilai ini dengan A minus B, atau kita bisa perpanjang menjadi satu kotak gitu ya, satu kotak yang ini. Jadi bentuk kotak tersebut itu adalah fungsi dari nilai tersebut dikali dengan B min A. Maka nilai tersebut akan sama dengan integralnya kan harusnya begini ya. Ini A, ini B, integral dari antara A dan B adalah ini. Tapi di situ ada satu nilai tengah yang dianggap kalau kita jadikan persegi panjang di sini akan sama dengan nilai integral tersebut. Jadi integral antara A dan B bisa didekati dengan satu nilai dikali dengan nilai fungsi dari satu nilai antara A dan B dikali dengan interval B minus A. Sekarang kalau kita mau mengubah yang tadi, yang ada term integral ini, menjadi dengan teorema nilai rata-rata tersebut, maka yang ini akan ada satu nilai di antara X dan X plus delta X. Katakanlah nilainya theta 1 tadi. Yaitu dikali dengan B min A. B min A itu kan X plus delta X dikurang X itu ya. Sama dengan delta X. Itu ini. Sama juga dengan yang ini, itu juga theta 2T dikali dengan delta X. Nah, dari sini kita bisa mengganti dua term yang ada di sini, yang mengandung integral ini, dengan term yang sudah kita masukkan teorema nilai rata-rata. Sehingga persamaan tersebut itu bisa kita gantikan. Yang ini kita ganti dengan yang ini. Kemudian yang integral di sini kita ganti dengan integral di sini. Sehingga di mana theta ini adalah antara X dan delta X. Jadi kalau ada grafik ini X plus delta X, maka theta itu adalah nilai di antara itu gitu. Nah, setelah kita ini tetap seperti semula karena tidak ada integralnya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kalau kita bagi ya, kita ingin menyendirikan UT di sini. UT akan kita isolasi di sini sendirian sebagai solusi ya. Sebagai solusi, maka kita bagikan dengan bagian yang di sini kita bagikan dengan C rho A dengan delta X ini ya. Jadi C rho A delta X. Di ini dibagi dengan ini dibagi dengan ini. A-nya kan bisa dicoret ini ya. A bisa dicoret. Kemudian yang ini sisanya yang untuk di sini adalah untuk term ini K per C rho dikali delta X. Nah, di sini ya, K per C rho, kemudian yang ininya, term yang ini dibagi dengan delta X. Yang di sini, ini adalah berarti F theta 2T dikali delta X dibagi dengan C rho, hanya sudah dicoret tadi delta X. Berarti kalau di sini jadinya seper C rho, ini kapasitas panas, ini densitas, kali F, delta X-nya bisa dicoret ya, kali F theta 2T. Sehingga kita dapat satu bentuk persamaannya seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa menyatakan bentuknya ya. Bentuk persamaan ini adalah turunan pertama dari U. U ini kan fungsi terhadap dua variabel ya, fungsi terhadap X dan fungsi terhadap T. Artinya kalau tadi ada batang, terhadap X dia ada nilainya, dan terhadap waktu dia juga bisa berubah-berubah nilainya. Kalau yang sebelumnya kita pelajari biasanya U atau sebuah variabel fungsi itu fungsi terhadap satu nilai, baik T saja atau X saja gitu ya. Tapi ini dia fungsi terhadap X dan T. Sehingga
ini menjadi term ini, kemudian ini menjadi, kalau misalkan limit delta X mendekati 0, maka ini menjadi, ini dianggap alfa kuadrat ya, kita ganti dengan term alfa kuadrat. Kemudian ini adalah turunan kedua ya, ini sudah turunan pertama, dibagi delta X berarti turunan kedua. Sedangkan ini menjadi fungsi fxt ya. Artinya apa? Karena dia ini fungsi terhadap dua variabel yang bisa diturunkan, maka turunan U terhadap T itu adalah parsial ya. Turunan parsial U terhadap T dinyatakan seperti ini ya. Ini simbolnya seperti ini. Dan turunan kedua terhadap X itu parsial D-nya agak melengkung, D kuadrat UXT per D X kuadrat. Nah, ini adalah, jadi ini adalah model persamaan pindah panas ya, aliran panas. Atau aliran panas satu dimensi karena hanya X saja. Pada dasarnya kalau misalkan dia bentuknya tidak batang kecil ya, misalnya bentuknya kotak, dia akan arah ke 2 dimensi atau 3 dimensi. 1 dimensi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kasus ini di mana ada aliran panas di suatu rod ya, antara 0 dengan suatu pajak L, kemudian perpindahan panas, misalkan kita ambil satu interval antara X dan X plus delta X, perpindahan panas yang ada di sini, ini adalah flux panas yang masuk, ditambahkan oleh flux panas yang masuk, dikurang flux panas yang keluar, jadi yang tertinggal panasnya berapa, ditambahkan dengan panas yang di-generate di dalam sini. Panas yang di-generate di dalam selang ini ya. Sehingga mendapatkan sebuah model yang tadi sama seperti tadi. Ini alfa kuadrat kesepakatan saja ya. Alfa kuadrat itu kan sama dengan tadi adalah K per C rho ya. K per C dikali rho. Nah, jadi bentuk ini disebut dengan bentuk parabolik, ya, bentuk parabolik. Dan ini persamaan ini karena dia tadi saya katakan U itu adalah fungsi dari X dan T, dua variabel yang bisa diturunkan terhadap X dan bisa diturunkan terhadap T, maka dia dikatakan persamaan diferensial parsial. Yang kita pelajari biasanya adalah ODE ya, Ordinary Differential Equation atau persamaan diferensial biasa. Apabila di sini tadi tidak ada panas yang di-generate di dalam sini, tidak ada elemen pemanas misalkan, maka termnya ini akan menjadi hilang. Term ini akan menjadi hilang ya. Sehingga persamaannya hanya du per dt dan alfa kuadrat d kuadrat u per dx kuadrat. Atau notasinya bisa kita tuliskan gini, ini turunan terhadap t, ini turunan kedua terhadap x. Gitu. Jadi kira-kira dari kasus ini kita mendapatkan sebuah persamaan yang bentuknya adalah yang pertama partial differential equation, yang kedua adalah bentuk parabolik. Nah, untuk kita menyelesaikan persamaan ini, kita harus tahu bagaimana problem statement ya, problem statement atau menyatakan permasalahan ini dalam sebuah soal ya. Yang pertama kita harus ada modelnya dulu. Tadi kita sudah dapatkan modelnya. Turunan pertama dari U terhadap T adalah alfa kuadrat dikali turunan kedua U terhadap X ini. Nah, tapi di sini juga kita perlu boundary condition. Boundary condition itu di batas ini, di ujung-ujung ini berapa nilai panasnya yang kita tetapkan. Atau kalau ini dikasih elemen pemanas, berarti panasnya naik terus. Tapi ini di sini dikunci 0 ya. Dikunci 0. Artinya kira-kira di ujung-ujung ini barangkali dalam kasus nyatanya itu dikasih dengan es batu misalnya ya. Es batu misalnya. Misal ya. Sehingga dia selalu 0 di ujung-ujungnya. Ditetapkan selalu 0.
Nah, ini adalah boundary condition ya. Di 0 itu adalah nilainya 0, panasnya. Di 0 pada waktu T, setiap T. Kemudian pada posisi 1, ini 0. Di ujungnya juga 0 gitu. Jadi kalau kita bayangkan ya dikasih es batu gitu ya di ujung-ujung ini, sehingga dia nilai U-nya selalu 0 atau nilai suhunya selalu 0. Ini pada saat X sama dengan 0 pada tiap waktu, dan ini pada saat X sama dengan 1 pada tiap waktu. Nah, sekarang yang penting lagi adalah initial condition. Pada saat awal sekali, pada waktu T sama dengan 0, pada saat T sama dengan 0, bagaimana nilai suhunya pada tiap titik di sepanjang batang ini. Nah, ini penting kita nyatakan agar kita bisa mendapatkan penyelesaian. Nah, di sini dinyatakan sebagai sin Px ya. Kalau sin Vx bukan begini, ini bukan sin Px ya. Kalau ini mungkin lebih dari sekedar satu term sin ya. Jadi kalau sin Vx itu kira-kira bentuknya misalkan ini suhu ya, suhu, kira-kira bentuknya sin Vx itu seperti ini. Nah, ini saya kasih warna lain. Sin Vx itu adalah ini ya. Jadi bukan seperti ini ya. Kalau ini tidak sekedar sin X itu, tapi fungsi lain gitu ya. Nah, kalau dia awalnya begini, maka nanti dalam perjalanannya ketika dia waktunya nambah dari T0 ini pada saat T sama dengan 0. Pada T sama dengan 1, dia mungkin karena panasnya ini di sini 0 kan dia akan masuk ke sini ya panasnya ke sini, masuk sini ya. Sehingga di sini panas ini berkurang. Kemudian pada saat T sama dengan 1 mungkin dia turun lagi panasnya, pada saat T sama dengan waktunya nambah lagi dia turun lagi panasnya. Ini mungkin pada saat T sama dengan 1, ini mungkin T sama dengan 5 gitu ya misalkan. Jadi dia akan ada pergerakan perubahan nilai kalor atau nilai panas yang ada di batang ini sehingga menyebabkan dia turun terus gitu ya. Ini suhu di batang ini gambar grafik suhunya ya. Kalau dia nilai initial condition-nya fungsi seperti ini, maka ya kurang lebih profil suhunya ketika penurunan ya mirip-mirip seperti ini ya. Tapi semakin turun terus karena di sini dikunci di 0 ya suhunya. Beda kalau di sini kita berikan sumber panas gitu. Sumber panas U sama dengan misalkan 100 gitu ya, 100. Jadi ini sih 100 terus dia memberikan kalor 100 terus suhunya. Nah, sehingga dia nanti di sini akan ada kenaikan suhu di sini. Nah, dan seterusnya gitu ya. Tapi ini dalam kasus ini dikunci di sini suhunya 0 dan 0. Gitu. Nah, ini kita disebut sebagai problem statement ya. Menyatakan permasalahan, ini memerlukan model equation, yaitu yang ini. Kemudian boundary condition atau kondisi batas, di ujung-ujung ini batas-batasnya yaitu ini. Kemudian initial condition, ketika waktu sama dengan 0 itu kita berikan, pada saat T sama dengan 0, maka kita berikan bisa sembarang initial condition-nya ya. Dalam kasus ini adalah sin V dikali X. Kemudian, bagaimana kita menyelesaikan ini? Nah, ini menyelesaikannya agak sedikit challenging ya, tapi bisa kita coba pelan-pelan ya. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan itu adalah secara analitik ya, adalah separation of variables namanya. Jadi solusi dari ini kan ada turunan U ya. Nah, jadi ada turunan U terhadap T sama dengan alfa kuadrat turunan kedua U terhadap X kuadrat ya. Ini persamaan diferensial parsial differential equation. Kita biasanya akan mencari penyelesaiannya yang berbentuk U xt. Sehingga kita bisa hitung untuk setiap T dan untuk setiap X berapa nilai U-nya. Nah, jadi kalau begini kita tidak bisa hitung untuk setiap T dan setiap X nilainya berapa, karena masih bentuk persamaan diferensial. Nah, sehingga kita asumsikan, kita misalkan bahwa UXT itu adalah variabel fungsi X dan variabel fungsi T. Jadi ini adalah asumsi pertama untuk solusinya ya.
adalah perkalian dua fungsi, yaitu fungsi terhadap X dan fungsi terhadap T. Dapatlah kita UXT. Kalau kita gambarkan misalkan UX pada saat 0, ini initial condition ya. Yang ini pada saat T sama dengan 0, berarti dia initial condition. Kemudian pada saat T sama dengan 1, dia turun suhunya, karena ini dikunci tadi nilainya 0 ya. 0 berarti dia panas dalam besi itu turun terus, karena dia mengalir ke samping sini ya. Jadi dari atas ini dia mengalir ke samping. Dan untuk T sama dengan 2 dan seterusnya. Jadi ini adalah fungsi T pada saat waktu kedua dan X pada saat X. Nah, X pada saat X ini sepanjang dari antara 0 dan 1 ini. Jadi X ini adalah sebuah nilai antara 0 sampai 1. 0,1, 0,2, 0,5, 0,6, dan seterusnya 0,9 sampai 1 gitu. Jadi sepanjang nilai X ini, suhu pada saat T sama dengan 2, sepanjang nilai X adalah yang ini. Gitu. Pada saat T sama dengan 1, sepanjang X-nya adalah suhunya seperti ini. Gitu. Jadi kalau batangnya dipegang, mungkin di sini panas, di sini tidak panas, gitu, agak dingin suhunya. Ya. Di sini panas lagi, gitu, di sini dingin lagi, gitu, dan seterusnya. Gitu. Karena apa? Karena awalnya seperti ini itu. Saya tidak tahu gimana cara membuat panasnya itu profilnya seperti ini di awal ya. Mungkin ini ditempelin besi panas gitu ya. Ini ditempelin besi panas, ini tempelin besi panas, jadi dia awalnya itu jadi naik panasnya membentuk profil seperti ini. Kemudian nanti kita lepas besi panasnya, nah seiring dengan waktu dia turun-turun terus suhunya, tapi dengan bentuk profil suhu yang sama seperti atau mirip seperti initial condition atau pada saat T sama dengan 0. Nah, jadi kita misalkan pemecahan persamaan ini, diferensial ini, persamaan diferensial parsial itu adalah xt dengan tt ya, dua fungsi x dan fungsi variabel t. Nah, kita pecahkan bagaimana caranya. Step pertama adalah kita ini problem statement ya. Problem statement. Problem statement ini punya persamaan, punya boundary condition, punya initial condition. Jadi kita misalkan persamaan ini adalah turunan terhadap T ya. Jadi kalau dia tadinya U xt itu sama dengan xx dan t, kalau dia diturunkan terhadap T berarti T-nya yang aksen ya. X ini menjadi seolah-olah dia sebuah konstanta, tetap X, dan T-nya karena dia fungsi jadi T aksen. Jadi kita dapatnya yang ini ya. Demikian juga ini diturunkan turunan kedua ya. Jadi yang T-nya tetap dianggap sebagai sebuah konstan, tapi dia fungsi, dan yang fungsi terhadap X-nya diturunkan turunan kedua. Sedangkan konstanta ini, konstanta difusivitas ini tetap ya. Nah, jadi ini kita bisa nyatakan sebagai bentuk xt ya, perkalian antara fungsi terhadap X dan fungsi terhadap T. Ada yang diturunkan untuk turunan pertama, seperti term yang di sini, ada yang diturunkan untuk turunan kedua seperti term yang di sini. Nah, selanjutnya, nah untuk menyederhanakan kita bisa bagi dengan alpha kuadrat xt untuk mendapatkan ini ya. Kalau ini dibagi, ini kan bisa dicoret ya. Kalau yang ini ya, ini bisa dicoret. Kemudian alfanya tetap, t-nya tetap, jadi seperti ini. Kalau satunya, yang ini, yang alfa ini bisa kita coret, kemudian t-nya juga bisa kita coret, sehingga yang tertinggal adalah turunan keduanya dengan x yang ini ya. Jadi ini, x dengan x turunan kedua. Nah, kedua ini dinyatakan sama ya. Jadi antara t aksen dengan alfa kuadrat t,
dengan X double aksen per X itu kita nyatakan sebagai sebuah konstan karena ini sama ya. Jadi misalkan A per B sama dengan C per D gitu ya misalnya. Itu namanya N gitu kan. Artinya ini bisa sama dengan N, ini juga bisa sama dengan N. Jadi yang pertama, T aksen T per alfa T ini sama dengan K, atau X aksen X per X sama dengan K. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa atur ya posisinya, sehingga kita dapat T itu sama dengan K dikali alfa kuadrat dikali dengan TT. Kalau ini kita pindahkan ke sebelah sini, berarti kita dapat T aksen T itu minus K alfa kuadrat T terhadap T sama dengan 0, atau yang ada di sini. Yang kedua juga sama, yang ini. X double aksen X sama dengan K dikali XX ya, X. Kalau kita pindahkan ke sini, X double aksen X dikurang K XX sama dengan 0, yang masuk di sini ya. Nah, kita pengen K ini selalu negatif ya, karena kalau negatif dia ada penyelesaiannya dan tidak jadi 0 gitu ya. Kita misalkan K sama dengan min lambda kuadrat. Kalau ini kita ganti dengan min lambda kuadrat, berarti min kali min plus lambda kuadratnya jadi di sini ya, seperti ini. Ini juga kalau kita misalkan jadi lambda kuadrat minus lambda kuadrat, K-nya jadi ini plus jadi lambda kuadrat. Jadi kita dapat dua persamaan. Dua persamaan ini akan kita lanjutkan ya, Dua persamaan ini adalah ordinary differential equation. Kenapa? Karena T dan T di sini itu adalah murni fungsi terhadap T, bukan seperti tadi, U itu adalah fungsi terhadap X dan T. Jadi dia diturunkan hanya bisa terhadap T, jadi dia disebut dengan ODE, bukan PDE. Kalau PDE, U fungsi dari X dan T diturunkan terhadap X atau diturunkan terhadap T. Ini juga sama, X ini adalah XX yang bisa diturunkan hanya terhadap X. Nah, kalau untuk ordinary differential equation, mungkin kalian sudah mempelajari ya, ada bentuknya yang kemarin itu dy per dx tambah tx dikali y sama dengan qx. Itu kalau yang non homogen ya, ada setelah tanda sama dengan ini ada fungsi. Tapi kalau di sini ini homogen, setelah tanda sama dengan nilainya 0. Berarti kita arrange saja posisinya sehingga dapat dt per t sama dengan ini pindah ke sana ya, ini dibagikan ke sana gitu. Jadi minus lambda kuadrat alfa kuadrat. Ini adalah learn ya, learn. Ini adalah learn T, sehingga T-nya itu adalah E pangkat yang ini tadi. Nah, ini penyelesaian untuk yang T. Tadi kan kita ingat ya, penyelesaian itu UXT, bentuknya adalah XX dikali dengan T. Nah, yang ini kita sudah dapat di sini. Ini. Tinggal yang X ini. Nah, yang X kita ingat pelajaran di persamaan diferensial, persamaan diferensial aljabar linear ya, bahwa ini turunan kedua. Turunan kedua itu akan berpengaruh berapa nilai diskriminan ya. Diskriminan itu, ini misalkan ada X, kemudian ini ada plus 0 dikali turunan pertama, karena di sini tidak ada, kemudian ditambah lambda kuadrat yang tidak diturunkan. Nah, diskriminan itu adalah 0 kuadrat min 4 dikali sini, koefisien ini 1 ya, yang turunan kedua ini, 4 kali 1, ini dikali dengan, yang ini lambda kuadrat ini, lambda kuadrat. Jadi di sini, akar-akar dari persamaan ini adalah 0 plus minus ini ya, 0 kuadrat min 4 kali 1 min lambda per 2. Sehingga kita dapat akar pertama dan kedua itu adalah plus minus ya. 4 dengan lambda kuadrat kita keluarkan menjadi 2 lambda akar min 1 per
2 ya, per 2-nya ini, plus minus. Sehingga kita dapat root akar-akarnya adalah either plus lambda akar min 1, ini kalau dibilang kompleks jadi I, atau minus lambda akar min 1 atau I. Nah, di sini, ini kan 0 ya, di sini ya, di sini 0. Bentuk ini I-nya 0, ini 0, tapi ini ada yang omeganya itu jadi plus lambda atau minus lambda. Sehingga bentuk penyelesaiannya adalah di sini ya, kita dapatkan karena dia di sini 0, A-nya 0 ya, berarti ini tidak ada. Ini sama dengan 0 A-nya. Jadi kita dapat term yang ini. Nah, inilah yang menjadi penyelesaian untuk X dan ini yang akan menjadi penyelesaian untuk XX. Nah, jadi untuk penyelesaian ini kita dapat X-nya ada, yang ini tadi. Kita dapat T-nya, itu ada. Jadilah kita penyelesaian perkalian ya. Kalau dikalikan seperti ini kira-kira. X itu adalah A sin lambda X ditambah B cos lambda X dikurung besar dikali dengan T-nya ini. Dikali dengan E pangkat minus lambda kuadrat alfa kuadrat T. Nah, ini adalah UXT-nya ya. Penyelesaiannya. Jadi dengan ini kita bisa mendapatkan pada setiap X dan pada setiap T. Nah, tapi kita jangan lupa, kita masih punya bagaimana dia bisa sesuai dengan boundary condition. Kalau boundary condition kita nanti di sini kan ada term A dan B ya ini ya. Ada A, ada B. Kalau kita masukkan boundary condition, kita akan mendapatkan berapa A, berapa B. Kemudian kalau A-nya belum dapat juga, kita masukkan di initial condition. Initial condition nanti kita dapat komplit dengan berapa nilai A atau B-nya ya. Kalau B-nya tadi nanti kita cari, nanti kita lanjutkan ya. Nah, sehingga tadi kita dapat T, kita dapat X, di mana UTX adalah XT dikali XX dikali TT, maka X-nya itu kita masukkan sini, dan T-nya itu kita masukkan sini. Jadi kita dapat satu penyelesaian untuk persamaan ini, bentuknya eksplisit seperti ini ya. Di sini kita bisa coba-coba dinyatakan di situ arbitrary A, B, atau lambda. Jadi nilai sembarang A, B, dan lambda itu akan selalu memenuhi persamaan ini. Sehingga berapa A, B, dan lambdanya pun akan sangat banyak gitu ya. A, B, dan lambdanya itu akan sangat banyak, sehingga kita perlu menspesifikan dengan menggunakan boundary condition dan initial condition, sehingga tidak terlalu banyak atau tidak banyak A, B, atau lambdanya. Jadi step pertama kita sudah menyelesaikan, kita dapat satu bentuk umum, bentuk general, solusi umumnya, fundamental solution-nya. Nah, step kedua, kita perhatikan BC-nya. Cari solusi terhadap persamaan tersebut dengan memperhatikan BC atau boundary condition. Tadi kita ingat di batang tadi, di sini U-nya sama dengan 0, di ujung yang 0, di ujung yang 1 juga itu sama dengan 0. Jadi kalau bayangan kita tadi, seolah-olah ini dikasih es batu sehingga suhunya selalu 0, ini juga dikasih es batu sehingga suhunya selalu 0 gitu ya. Nah, sekarang dengan bermodalkan ini, pada saat X sama dengan 0, berarti kita masukkan ya, nilainya 0 ya. Pada saat X sama dengan 0, kita masukkan di sini X-nya 0. Ini 0. Ini juga 0. Kalau kita lihat di sini, cos 0 berapa? 0 dikali lambda kan 0 ya. Cos 0 itu sama dengan 0 ya.
kan sin cos tangan ya, 1, 0, tak hingga gitu ya. Tangan 0, tak hingga. Sekarang di sini kita masukkan berarti A sin lambda X. Ini ya. Untuk yang ujung ya, untuk yang ujung berikutnya A untuk yang ujung ya. Kita sudah dapat B sama dengan 0 nih ya. Dari cos 0 ini ya. Kemudian kita ujung yang satunya pada saat X sama dengan 1, kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Nilainya sin lambda itu sama dengan 0 gitu ya. Artinya apa? Artinya pada saat X sama dengan 1 ya, kita ulang lagi di sini ya. Pada saat X sama dengan 1 ini, nilainya adalah 0 ya, di boundary condition ini maksudnya. Pada saat X sama dengan 1, nilainya adalah 0 ininya ya, 0. Nah, nilai ini adalah sama dengan 0. 0 itu dari mana? 0 itu bisa dari A, yang ini tidak mungkin 0, karena ada nilai berapapun, T-nya sama dengan 0, dia sama dengan 1, tidak mungkin 0. Yang membuat dia 0 bisa jadi sin lambda atau bisa jadi A. Nah, kalau kita ambil A-nya 0, maka solusinya tidak ada ya, zero solution gitu nanti. Sehingga kita ambil yang sin lambda ini yang 0. Sin lambda itu sama dengan 0. Nah, kalau sin lambdanya sama dengan 0, lambdanya berapa? Lambdanya yang membuat dia sin 0 itu adalah kelipatan dari V. V itu berapa? 180 derajat ya? 180 derajat. Kelipatan dari 180 derajat itu akan selalu 0 sinnya. 360. Itu 0 gitu ya. Sin V gitu. Sin 2V. Itu sama dengan 0, sama dengan 0, dan seterusnya. Sehingga lambda yang memenuhi sin lambda sama dengan 0 itu adalah semua ini. Atau kita nyatakan lambda n plus minus n dikali V. Plus minus n dikali V, di mana n sama dengan 1, 2, 3. Kelipatan dari V itu. Oke, sekarang kita dapatkan satu kondisi di mana ini kan sinnya karena dia sama dengan 0, maka lambdanya bisa plus minus n dikali V, di mana n itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi kita dapatkan lambda ini kita bisa ganti, lambda kita bisa ganti n dikali V. Nih, lambda ini kan kalau kita peringkaskan sama dengan minus lambda dikali alfa dikuadratkan dikali T ya. Nah, lambda yang ini kita bisa ganti dengan n dikali V. Kemudian lambda di sini juga kita ganti dengan n dikali V. N dikali V. Ada X-nya. Yes. Jadi kita dapat sebuah bentuk yang sudah mempertimbangkan boundary condition ya. Di mana kita dapat n lambda dikali V. Ya, lambda itu sama dengan n dikali V. Di mana n-nya bisa 1, 2, dan seterusnya, yang merupakan kelipatan dari V, yang akan menyebabkan sin itu nilainya 0. Nah, sekarang kalau kita lihat bentuk grafiknya ya, pada saat U sama dengan 1 ya, pada saat U sama dengan 1, N sama dengan 1, sin Vx itu bentuknya seperti ini. Sin Vx dikali dengan E pangkat ini ya, E pangkat min V alpha kuadrat T. Ini saat N-nya sama dengan 1. Ketika kita masukkan N-nya sama dengan 2, berarti ini E pangkat 2 V alpha sin 2 Vx, bentuk grafiknya seperti ini. Ketika sama dengan 3, bentuk grafiknya juga
seperti ini. Sama dengan 4, nambah lagi belok-beloknya ya. Jadi, sehingga masing-masing ini, kalau kita lihat ada AN nih ya. AN, untuk N sama dengan 1, berarti A1. Untuk N sama dengan 2, berarti A2. Untuk N sama dengan 3, berarti A3, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kita harus bisa mencari untuk mendapatkan solusi khususnya. Nah, di sini di dalam kita sudah menggunakan boundary condition ya. Boundary condition kita masih menyisakan nilai A ya, nilai B tadi jadi 0 gitu ya. Setelah kita masukkan nilai B-nya jadi 0, tapi nilai A-nya ternyata bisa banyak gitu. Nah, kita harus mencari berapa nilai A-nya ini masing-masing. Nah, disitulah kita bisa memasukkan initial condition. Initial condition. Kalau kita lihat tadi ya, ada persamaan. Mana tadi? Problem statement. Ada persamaan, ada boundary condition sudah kita libatkan di step 2. Nah, sekarang ini akan kita libatkan di step 3 untuk mendapatkan nilai konstanta AN-nya itu. Step 3. Kita cari solusinya dengan boundary condition dan initial condition. Tadi kita sudah dapatkan dengan menggunakan boundary condition, kita mendapatkan fungsi penyelesaian dari UXT adalah, ini ada banyak gitu ya. Ada yang U1, U2, U3, dan seterusnya. Nah, di sini penyelesaian tersebut bisa kita berikan dengan menambahkan semuanya ini. Sampai N keberapapun kita bisa tambahkan ya. Jadi kalau N1, 2, 3, dan seterusnya, ini kita tambahkan, kita dapat penyelesaiannya. Di sini ya. Sehingga kita berikan kata sigma di sini, tanda sigma. Artinya apa? Artinya UXT itu bisa kita peroleh dengan A1, ini N sama dengan 1 ya, dikali E pangkat N-nya 1 berarti min Pi alfa kuadrat T sin N-nya sama dengan 1 berarti tinggal Pi dan X ditambah sekarang N-nya sama dengan 2. A2 dikali E pangkat minus 2 V alfa dikali T kuadrat ini. Sin 2 V X ditambah untuk N sama dengan 3, ini ditambahkan semua, A3, E pangkat minus 3V alfa kuadrat T sin 3Vx. Dan seterusnya ya, ini kita bisa teruskan sampai berapapun. Tapi nanti akan terlihat bahwa semakin besar N-nya, itu nilai ini semakin kecil, nilai total dari fungsi ini semakin kecil, sehingga nanti bisa diabaikan gitu. Sehingga untuk mendapatkan koefisien AN, kita menggunakan initial condition ya. Initial condition di mana UX pada 0, ini artinya pada saat T sama dengan 0, kondisi awal, kondisi belum berjalan ya, T sama dengan 0 adalah sebuah fungsi. Nah, kalau kita misalkan T sama dengan 0 kita masukkan, berarti ini T sama dengan 0, berarti ini akan menjadi E pangkat 0 kan 1. E pangkat 0 jadi dia 1. Nah, tinggal sisanya dikali 1 ya tetap ini AN, isinya tetap gitu ya. Nah, ini yang menjadi 1. 1 ya bisa dihilangkan ya. Sehingga initial condition-nya kita gunakan ini ya, AN sin NPX ya, di mana N itu bisa dari 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini initial condition-nya juga banyak juga ini jadinya. Sekarang bagaimana kita menyederhanakan ini ya, menyederhanakan. Ini misalkan kita jabarkan ya, ini untuk N sama dengan 1. Ini untuk
N sama dengan 2. Ini untuk N sama dengan 3. Yang ini untuk N sama dengan 4. Dan seterusnya, kita bagikan dengan sebuah, tadi kalau tadi N ya, NVX ini kita pakai MVX. Jadi M itu adalah integer sembarang ya, jadi 1, 2, 3. Jadi M itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, kalau ini kita bagi dengan ini, berarti kan kita dapatkan integrate from 0 to 1 doing this we get ya. Kalau kita bagi, kita dapatnya di sini, singkat cerita ini ya. Kita integralkan, kemudian ini kita bagikan, ini dapatnya AM integral sin kuadrat MVX ya, MVX. Ini maksudnya ketika dia kita, dikali nih ya, dikali bukan dibagi ya, maaf ya. Ketika kita kalikan I dengan ini, dapatnya VX dengan sin MX. Kemudian kita kalikan ini dengan yang ini, dapatnya A1 sin X dan sin MVX. Jadi misalkan ini ya, A1 sin VX dikali dengan sin MVX itu ya. Jadi sin kali sin ya. Sin kali sin, nanti ada termnya itu sin kuadrat apa gitu ya. Sehingga nanti pada akhirnya kita peroleh setengah A dikali M. Ini apa namanya? Sigma ini jadi integral ini ya, antara 0 sampai 1 ya. Nah, kalau misalkan ini dan ini kita ambil dua ini, setengah AM sama dengan integral antara 0 sampai 1 dikali dengan Px dikali dengan sin ya, MVX dx, berarti AM-nya itu adalah, ini setengahnya pindah ke sini, 2 dikali integral yang ini. Integral ini. Ya, ini ya, ini satu yang harus kita ingat ya, jika kita dapat sin M Vmx dikali sin Vnx itu nilainya 0 kalau M-nya sama dengan, tidak sama dengan N, tapi kalau M-nya sama dengan N nilainya setengah. Nah, sedangkan karena kita tadi mengalihkan sin Mx dengan sin Nx ya, perkalian itu adalah setengah cos M min N dikali X dikurangi cos M plus N dikali X. Sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa perkalian itu akan menjadikan bentuk yang ini. Sekarang kalau kita kembali ke bentuk yang ini tuh adalah setengah AM. Jadi setengah AM ini 2-nya dikalikan ke sini, berarti AM adalah 2 dikali term yang ini. Jadi kita mendapatkan AM sama dengan 2 dikali integral antara 0 sampai 1 Px dikali dengan sin M Vx dx. Ini masih belum selesai, dikit lagi. Nah, kita akan selesai, kita mendapatkan AN ini harusnya ya. Kita akan mendapatkan sebuah solusi, di mana solusi dari UT sama dengan alfa kuadrat UXX itu adalah ini, yang mengandung AN, di mana AN-nya bisa kita hitung dengan persamaan ini. 2 integral antara 01 Px dikali sin N Vx dx. Jadi ini adalah solusinya ya. Nah, kalau kita perhatikan antara initial condition dengan solusi yang ini,
Kemudian initial condition itu yang ini tadi, initial condition. Antara initial condition dan solusi itu ini mirip, sama, ini sama, ini sama. Bedanya ada di term yang ini. Ini beda. Ini beda. Artinya apa? Simply, gampangnya, kalau kita mendapatkan initial condition itu sama dengan misalkan theta x sama dengan sin Vx, ya. Sin Vx misalkan ya. Seperti yang tadi ada di sini, di statement, problem statement tadi. Mana tadi? Nah, ini ya. Kita punya initial condition sin Vx. Sin Vx. Solusinya apa? Solusinya ya tinggal dikalikan dengan ini. Dengan yang ini tadi. Kalau kita punya initial condition ini, maka solusi dari UXT itu adalah E pangkat minus sigma ya. E pangkat minus tutup kurung N V alpha kuadrat dikali T dikali dengan sin N V dikali X. Di mana di sini ada AN ya. Ada AN. Di sini juga ada AN gitu ya. Sehingga solusi ini akan tergantung dari initial condition ya. Kalau kita lihat di sini contohnya gambarnya ya. Kalau kita lihat gambarnya, nah tadi. Nah ini adalah initial condition. Untuk T sama dengan 0 ya, initial condition itu pada saat T sama dengan 0. T berikutnya itu kurang lebih bentuknya itu mirip dengan bentuk yang awal. Bentuknya mirip dengan bentuk yang awal. Artinya apa? Artinya ya seperti sebuah konstanta yang lebih kecil dikalikan dengan T awal gitu. Jadi konstanta yang lebih kecil itu dinyatakan seperti ini. Ini konstanta, seolah-olah sebuah konstanta yang setiap waktu dia bertambah kecil, kemudian dikalikan dengan bentuk yang awal gitu. Jadi dia bentuknya semakin mengecil gitu. Jadi simply dengan adanya pembedanya hanya satu ini yang mirip dengan initial condition, kita seandainya kita punya initial condition bentuknya seperti ini. Berarti kan solusi dari bentuk ini, solusi dari persamaan ini, kalau initial condition seperti ini tinggal dikalikan dengan X, ini 1 ya, 1, N-nya sama dengan 1, N sama dengan 1, ini N sama dengan 3, berarti N sama dengan 3, A-nya berapa? A-nya setengah gitu ya, setengah E dikali, nih, jadi setiap term dikalikan dengan E pangkat minus N, P, dan alpha kuadrat T. Jadi kalau N sama dengan 1, ya ini dikali 1 N-nya. N sama dengan 3, ini dikali 3. Nah, bagaimana kita mendapatkan A1, A0 ini? Jadi untuk mendapatkan AN kan, ini ya. Kalau V-nya ini, Vx-nya ini kita peroleh dari sini ya, sama dengan sin Vx ditambah setengah sin 3Vx, kemudian dikalikan dengan ini. Jadi kalau dikatakan N dan M-nya sama, nilainya setengah ya. Ini kalau misalkan dikalikan satu-satu, kalikan sini, ini kalikan sini. Ini N-nya untuk N sama dengan 1 ya. Untuk N sama dengan 1 berarti ini sin Vx. Kalau dia sama, ini sama ya. Sin Vx dan sin Vx. Berarti dia nilainya setengah. Jadi perkalian ini dengan ini nilainya setengah. Kemudian N-nya 1, ininya 3, tidak sama, berarti nilainya 0. Jadi setengah tambah 0.
kemudian dikalikan dengan 2. Dikalikan dengan 2, berarti 1 ya. Berarti kita dapat A1-nya sama dengan 1. Dan seterusnya ya. Kalau A-nya 2, berarti ya ini jadi 2. Jadi 2 ini tetap 2 dengan 1 tidak sama, berarti dia 0 ya. Di sini dapat 0. Kemudian 2 dengan 3 tidak sama, berarti dia 0. 0 tambah 0 dikali 2, 0. Jadi A2-nya sama dengan 0. Jadi kita bisa dapat A2 sama 0, A3 dengan cara yang sama kita dapat setengah. Nah, untuk A4, 5, dan seterusnya, dia tidak ada yang sama lagi dengan yang di sini. Karena di sini 1 sampai 3 ya, 1 dan 3. Yang berikutnya, N sama dengan 4, 5 itu tidak sama semua, sehingga dia selalu akan menjadi 0, karena M tidak sama dengan N. Jadi kita dapatkan solusinya seperti ini ya, langsung kita dapat solusinya. Jadi simpelnya kita kalikan dengan faktor E pangkat minus N V dikali alfa kuadrat T. Catatan, jika kita punya initial condition sebagai fungsi X, maka kita bisa membuat fungsi itu menjadi apa? Fungsi yang sederhana, yaitu yang terdiri dari AN sin N V X, penjumlahan ya, penjumlahan atau sigma dari AN sin X, di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga ya. Jadi semakin lama semakin mengecil ya. Sehingga kita mendapatkan solusi ini adalah, solusinya UXT ini adalah dengan mengalihkan yang tadi, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, untuk AN sin NVX, itu dikalikan dengan term yang tadi, E pangkat minus dalam kurung N, kemudian dikalikan dengan V, dikalikan dengan alfa kuadrat dikali T. Ya, jadi masing-masing term itu kita kalikan dengan ini, dan seterusnya ya. Jadi kita dapat solusinya langsung gitu. Jadi begitu kita tahu initial condition, kita buat bentuk seperti ini, kita langsung bisa mencari solusinya. Nah, ketika T-nya nambah terus, T-nya nambah, yang term yang setelah term pertama ini semakin kecil. Kan kalau T-nya misalkan T-nya tambah 1000 gitu ya, berarti A2 dibagi E pangkat 1000 sekian gitu ya, sehingga ini sangat kecil nilainya. Sehingga untuk periode waktu yang lama, solusi yang ini yang dipertimbangkan adalah hanya term yang pertama gitu. Hanya term yang pertama. Yang lainnya nilainya sangat kecil sehingga mendekati 0. Jadi for long time period, the solution approximately equal to the first term. Hanya term yang pertama ini. Hanya term yang pertama yang digunakan. Nah, bagaimana bentuk penggambarannya? Nah, kalau misalkan term pertamanya ini digambarkan bentuk ini, maka nilai pada saat T sama dengan 0 ini initial condition. Kemudian T sama dengan 1, masukin T-nya 1, kemudian X-nya sepanjang ini. Kemudian T-nya 2, T3, dan seterusnya. Ini bentuknya penggambaran profil suhunya. Tadi kalau kita ingat ya, di sini U-nya sama dengan 0, di sini juga U-nya sama dengan 0. Boundary condition-nya. Jadi semakin lama semakin mengecil suhu di sini ya, karena dia berpindah atau mengalir ke sebelahnya 00 ini. Jadi ini adalah satu ilustrasi ya, ilustrasi dari penyelesaian persamaan diferensial untuk pindah panas dari di satu kasus batang tadi ya, kasus batang. Nah, ini selanjutnya kita, kalau tadi kita melihat dengan separation of variable, mungkin stepnya agak panjang, tapi kalau kita ikutin lagi sebenarnya ini mengasihkan ya, maksudnya oh kita jadi ngerti ini ternyata begini gitu ya. Dan ternyata di ujungnya, di note ini ternyata oh, kok jadinya sangat gampang, tinggal dikalikan dengan term yang ini, E pangkat N V lambda kuadrat T gitu ya. Kok jadi seperti itu, seperti mudah sekali gitu ya. Jadi dari panjang-panjang separation of variable, kita mendapatkan tinggal lihat initial condition-nya apa, kita kalikan dengan E pangkat N V alpha. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melihat bagaimana penyelesaiannya secara numerik. Kalau penyelesaian secara numerik, kita akan menggunakan komputer ya, bukan analitik seperti yang kita
tadi bahas gitu ya. Oke,